kemarin karena ketemu yang bagus lagi. Belum sampai ini udah nyantol di kepala denger bagus lagi. Iya, tapi pertanyaannya gini sih. Ya, halo. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama kita berdua, orang paling konyol karena kita pengetahuan kita itu nggak begitu cetek. Sebenarnya kita tidak tahu apa di sini. Sok Kita tahu cuman gitu ya. orang-orang yang sok tahu, orang-orang yang gabut karena tidak boleh keluar rumah. Enggak, kita emang disibukkan dengan kerjaan kita masing-masing lah. Jadi untuk masalah pengetahuan jelas kurang juga. Kita juga nggak kuliah. Gue kuliah Pak ya? Nggak kuliah. SMA pernah lulus. Bukel. Ya tapi asik loh di zaman-zaman gua waktu SMA itu lagu-lagu itu sampai sekarang bisa dinikmati loh. Iya. Di era 2000-an sampai 2010 lah itu lagunya tuh asik-asik loh. Raja. Gue sih Peter Pan. ipong yo. Raja gue tinggal. Udah padaku. Saiful Jamil itu. Dan satu yang tidak pernah dilupakan. Siapa? Kangen Band. Kenjen Band. Pacarku. Ya pokoknya kita sayangnya. Jadi batuk kan takut. Enggak gini. Baru nangkut cepet. Kita bakal ngebahas mengenai musik ya. Di redaksi kali ini beda aja. Kita ngebahas musik yang sekarang lagi hits. Itu tapi instan. Gampang dilupakan, cepat muncul, cepat hilang. Kenapa seperti itu? Kalau dari saya pribadi kan, karena dulu itu kan harus lewat label. Jadi kalau orang mau terkenal harus lewat label dan itu ribet. Dan label hanya mengeluarkan beberapa saja. Tidak semua orang bisa membuat lagu, tidak semua orang bisa mendengarkan segampang seperti sekarang. Dia membuat lagu tidak orang untuk menyebarluaskan karyanya gitu. Harus diseleksi dengan secara ketat. Jadi karena seleksinya ketat, jadi lagunya itu terbatas. Akhirnya orang-orang itu memang dikondisikan untuk mendengarkan lagu yang sama dalam waktu yang lama. Seperti itu ya. Itu analisa lo ya. Ya mungkin hampir sama lah analisa gue sih gini. Dulu kan kalau kita mau mendengarkan lagu pertama kali kan kita mesti dengerin radio gitu. Dan kita mendengarkan radio misalkan satu album itu lagu satu dulu yang dikeluarkan di radio gitu kan. Dan itu lama, bisa berminggu-minggu. Itu 1 bulan lebih lah itu. Dan lagu selanjutnya nggak boleh keluar dulu gitu. Harus urut kan, sesuai dengan rilisan maunya musisi kayak gimana. Dan kalaupun kita bisa mendengarkan lagu yang lain, kita mesti beli albumnya dan kita mesti punya VCD atau radio tape itu Pak, kaset foto itu kayaknya ya emang ada kesannya sendiri gitu ya kalau dulu itu kan. Kalau sekarang itu kan setiap orang bisa membuat lagu, bisa menyebarkan karyanya, dan semua orang bisa dengar dengan cepat lewat macam-macam media kayak YouTube, Spotify dan lain-lain. Jadi karena terlalu banyak pilihan, jadi kita itu suka denger coba yang lain, denger bagus lagi, udah lupa yang kemarin karena ketemu yang bagus lagi. Belum sampai ini udah nyantol di kepala denger bagus lagi. Iya, tapi pertanyaannya gini sih, generasi milenial pun mendengarkan lagu di era 2000-an pun mengakui kalau lagu itu emang asik, enak gitu, nggak bisa dilupain sampai sekarang. Misalkan lagu yang sampai sekarang masih memorable, gue sih Dewa itu. Apa lagu favoritnya? Roman Bicisan sama Arjuna Mencari Cinta itu salah satu lagu paling gue suka. Mantap. Lo apa? Lebih lama. Apa? Sebenarnya bukan Kenjen keluar di era saya, cuman kebetulan suka aja kalau Dewa itu Kirana. Oh iya hati mereka. Nggak suka gue. Zaman masih gondrong sama dari gondrong. Itu 90-an itu. Gue kurang masih kecil banget itu. Kurang ini aja sih di era Ari Lasso kurang suka, tapi ketika Ari Lasso solois suka Mengejar Matahari. kayak lagu itu suka banget lah.
sampai sekarang masih suka kok. Nah, kita bahas lagi di era sekarang ya. Lagu-lagu di era 2015 sampai sekarang lah itu kan beda banget ya. Beda banget. Dangdut mendominasi gitu. Kalau menurutku pribadi sih. Kowe kok ojo ngadepi Ega terus, ngadepi kamera kowe. Kowe kok ngadep terus kok. Oh sini ngene gak enak. Yo, enggak harus penting kowe kan penting ngadep kamera, ojo koyo ngomong karo Ega. Lah emang kan ngomong-ngomong to emang. Tapi bang lo kayak kebanyakan ngadepi Ega. Bener Emang aku ngomong Oke, apa mau tekan Bang? Oke, siap lanjut. Kalau menurut aku pribadi sih soal lagu Jawa ya kan. Bukan lagu Jawa, antara gini loh apa lagu daerah. Lagu apa itu lagu-lagu dangdut mendominasi lah gitu kan. Enggak juga, menurutku kan gini. Kalau Gus lagu dangdut yang bener-bener sampai ngehits banget ini kan diawali sama Didi Kempot. Hampir tuh kan sampai enggak ini kalau era sekarang banget ini. Maksudnya kalau untuk masyarakat yang menengah masyarakat yang EDM yang pecinta EDM kan baru ngeh kan semenjak ada Didi Kempot kan itu kan. Tapi sebelum itu ini menurut saya sih masih eranya EDM sih, EDM siapa sih? EDM itu? EDM genre musik. Oh gitu. Kalau analisa gue ya, dangdut bisa meraja itu di era mulai 2010 sampai sekarang. Bukan, kalau 2015 itu di semua genre, maksudnya seperti lagu-lagu daerah diterima baik sama masyarakat karena YouTube gitu kan. Tapi di era 2010 sampai sekarang dangdut itu merajai ketika semisal ada Ayu Ting Ting, Alamat Palsu, itu bisa boom banget dan itu bisa setara sama lagu-lagu pop pada waktu itu. Dan kalau dulu kan ada perbedaan loh di video klip antara lagu dangdut sama pop. Kalau dangdut itu lebih ke kayak nggak berbudget aja gitu. Nggak berbudget terus nggak niat. Kalau bikin video klip. Tapi emang nggak niat. Tapi sekarang itu udah benar-benar niat, udah bagus gitu loh. Bagus banget kalau mulai kayak lagu-lagu di era siapa tuh? Sik asik gitu. Tahu kan? Itu video klipnya juga kayak Korean style banget gitu. Walaupun menurut saya itu masih kurang sih. Tapi udah bagus, udah bagus lumayan. Udah setara kayak lagu-lagu pop gitu. Dan kesini sampai 2015 ada kayak NDX, terus ada selain NDX yang dari Jogja kan banyak tuh lagu-lagu bahasa Jawa. Pendosa gitu. Tahu kan? Tahu. Terus sampai sekarang ada juga Guyon Waton. Itu bisa diterima baik sama masyarakat. Sole sekarang ada siapa itu namanya tuh? Denny Cakna. Ada siapa lagi tuh? iLux ID. Itu banyak lah. Dan takjub juga waktu itu di 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu sih lagu daerah timur itu Susayang tuh. Iya. Siapa tuh? Norway apa? Siapa tuh namanya? Lupa, pokoknya orang timur. Karena Susayang. Nah, itu juga pernah hits sampai bener-bener hits banget lah. Semua orang tahu lah. Padahal itu lagu-lagu lagu dari timur. Lagu daerah sana. Tapi ternyata bisa diterima baik masyarakat. Dan memang kenapa musik itu sekarang gampang terlupakan ya karena emang banyak pilihan juga. Banyak pilihan juga, satu masuk belum nyampe di kepala udah ada yang lebih bagus lagi karena semua orang bisa cepat untuk menyebarkan karyanya. Jadi itu. Banyak karya-karya bagus gitu yang keluar dan mayoritas menurut saya tuh karena mereka itu sifatnya sporadis. Sporadis tuh sekali bam terus hilang gitu sporadisnya. Jadi mereka gampang dilupakan kayak ada lagu kan bagus, ya udah satu lagu yang kedua ketiga udah jarang, yang tahu juga ya udah jarang udah. Nah di akhir-akhir ini kan yang lagi merajakan lagu bahasa Jawa. Lagu bahasa Jawa itu nomor 1 loh sekarang loh, misalkan Didi Kempot. Terus yang kemarin itu yang barusan banget itu yang katanya orang Pati siapa? Indra Kumbara. Iya, Indra Kumbara itu judulnya apa sih lagunya? Indra Kumbara lagune Jalan liane. Kameranya nyemprong. Iya, jalan liane seperti itu. Itu emang benar-benar lagunya emang gampang banget diterima sama masyarakat. Gampang keinget, liriknya tuh mudah diingat.
Terus ada lagi tuh channel Dawet itu juga dari Abah Lala kan, nggak sengaja juga Ya, sengaja bisa- itu cuman Pas- celotehan waktu di panggung kan itu. tiba-tiba bisa sampai di seluruh Indonesia itu tahu dan Tahu. sangat menikmati semuanya. Walaupun aku yakin mereka dari sekian banyak orang yang tahu cendol dawet belum pasti tahu artinya. pernah makan. Minum. Pernah makan cendol Nah, sama dawet. ya wis Nikmat. tahu lah. Di Indonesia itu Dawet itu udah terkenal loh. Di Papua aja ada kok wong Jawa sing dodol channel Dawet. Tapi berarti kan tidak semua orang kan. Ah, Pasti ada orang yang belum pernah makan cendol. Orang ngupas salak aja ada yang nggak tahu. Ngupas Gitu. salak ada yang nggak tahu kan. Oke. Nah, dan kita takjub lagi selama 30 tahun berkarir itu Didi Kempot. Ini tuh era keemasannya itu sekarang. Ini banget gitu. Ketika beliau itu bisa dibilang udah usia, Usia Uzur lah. lanjut lah. Nah, Udah sangat tua. lu bisa bayangin ya sih tiap hari meski manggung sana sini capeknya, wow luar biasa itu. Lagu yang paling lu suka apa dari Didi Kempot? Paling gue suka. Nah, Ini lagunya. Cilianku rambutku dicukur pucung. ya lagi-lagi sih kita akan menyukai lagu-lagu lama dari Didi Kempot ya. Gue juga ada 2 lagu Didi Kempot yang suka sekali. Pertama Stasiun Balapan, yang kedua itu Ke Taman Asmoro. Itu lagu paling gue suka. Nggak tahu kenapa di lagu-lagu yang baru ini gue tuh malah kurang suka loh, serius. Padahal teman-teman Ambiar pastinya nggak bakal terima juga kalau kita nggak suka gitu. Ya suka, cuman nggak terlalu yang sampai siap hari dengerin tuh enggak. Kalau dengerin ya enjoyable aja, dengerin aja enak, cuman nggak terlalu yang suka banget enggak. Lebih suka ke ini aja ya malah ya, lagu-lagu kayak apa sih, model Guyon Waton gitu, gue lebih suka banget itu. Kalau mungkin Didi Kempot kenapa yang disukai kita kok yang agak lebih lama, mungkin ada cerita. Lagu itu punya cerita di hidup kita mungkin. Enggak sih, kalau denger kamu enak aja gitu. Kamu Waktu- dengerin lagu itu mungkin inget zaman SMA, zaman Neng masih SMP. Stasiun Balapan misalkan itu ya, gue dulu nyetelnya pengen radio cilik cetik nasional. Nah itu kan memori itu. Ketika pertama kali denger lagu itu waktu puasa-puasa masih kelas 6 SD, gue inget banget itu. Gila lagu ini enak banget loh, pas pacar-pacar apa gitu sahur lah kan nang radio Pragola FM PTDI Pati itu lagunya itu disetel terus tiap malam itu. Terus wih Didi Kempot. Aku lucu. Oh. Dulu kan ada lagu itu kan diputer kan itu kan. Sempat saya mau dipaksa dipotong rambut kuncung gitu. Lagu Kuncung. Iya, sama Kuncung paman-paman gitu. Kuncung itu sebenarnya sih pertama kali bukan Didi Kempot loh, tapi Basuki malah. Serius? Gak lagunya apa? Lagunya. Nah, pertama kali nyanyiin adalah si Basuki, tapi Didi Kempot juga pernah menyanyikan. Tapi yang menghitkan itu si Basuki. Tahu kan Basuki? Tahu Basuki. Yang udah meninggal. Iya, almarhum. Dulu yang ikut Sidul kalau nggak salah sama Benyamin Sueb. Nah, ngebahas sekarang yang lagi drop musik pop. Akhir-akhir ini kan hampir tidak ada lagu pop yang sampai hits. Terakhir yang lo denger lagu apa coba yang pop? Pop hits. Terakhir itu kalau pop udah sekarang EDM terakhir. Kalau pop itu terakhir itu Fatin. Kalau gue sih enggak, Armada. Fatin. Awas jatuh cinta itu semua trending kan kemarin. Ini beberapa band yang menurut gue masih bertahan sih, salah satunya Armada. Terus kalau solois yang masih bertahan itu si Ames apa? Ames ya. Itulah pokoknya ADMPSH. Nah, itu kan jebolan Indonesian Idol. Itu juga bagus. Terus si Firza juga bagus. Ini masih bertahan sampai saat ini. Dan Mungkin juga ini Judika. masalahnya mungkin ini kan. Judika. Karena mayoritas penyanyi pop itu bukan pencipta lagu. Jadi mereka harus menunggu dan memilih lagi lagu yang mana yang bagus gitu. Menunggu ada yang mau bikin lagu, ada yang bikin lagu bagus apa enggak. Jadi mereka agak lama untuk bikin untuk
untuk bisa ngebeledak lagi gitu. Sedangkan yang lainnya kayak musisi lainnya kan dia kan bikin lagu udah gitu aja udah. Iya ya, kalau melihat musik pop sekarang sih yang masih bertahan sih itu aja gitu kan. Misalkan yang benar-benar tenggelam kayak Sheila on 7. Kalau Sheila on 7 nggak tenggelam juga sih. Masih cuman nggak bikin lagu lagi. Dia tuh masih cuman dia tuh masih di kalangan dia ya. Di kalangan anak muda. Jadi jalur indie aja gitu sekarang. Gak indie juga. Iya, nggak pakai label sekarang dia. Udah nggak pakai label. Iya, udah berapa tahun dulu kan di Sony, sekarang ya, nggak. Udah keluar berarti. Jadi dia sekarang kan gini, dia kayak yang lain lah, kita ngerekam sendiri ya udah dia sendiri gitu. Soalnya nggak ada kaset sekarang kan. Cuma lebih praktis YouTube seperti itu. Ya udah, nggak ada manfaatnya juga nggak apa-apa sih ini konten ini. Yang terpenting ini adalah apa sih? Kejujuran kita mengenai musik. Ini celoteh kita soal musik. Tentunya untuk Anda semuanya yang belum subscribe di Redaksi KD buruan, subscribe. Karena apa nih? Kan katanya mau kiamat. Enggak. Ya, yang jelas kiamat itu makin dekat. Pasti makin dekat. Oke, dan sampai jumpa. Bye bye.